Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita bisa berkumpul bermajlis di Masjid Al-Hidayah yang insya Allah kita mengharapkan dari majlis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan pahala yang mana bisa memperberat amalan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa bulan demi bulan telah berlalu dan kita alhamdulillah sekarang memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab yang Allah muliakan sekaligus Allah haramkan di bulan Rajab tersebut. Namun alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan ini tidak kalah istimewanya dengan bulan-bulan yang lain. Sebelum kita membahas nanti pembahasannya yaitu menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal, maka alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang bulan Sya'ban ini. Secara bahasa, bulan Sya'ban terdiri dari sya, ain, dan ba. Sya'bun, yang berarti suatu masyarakat, suatu kaum, suatu kelompok. Sya'bun. Pada zaman jahiliyah, di bulan Sya'ban ini, sehingga dikatakan bulan Sya'ban dari kata Sya'bun, Ibnu Hajar mengatakan, summiya Sya'ban litasha'u bihim litalabal miyah wal gharat. Dinamakan bulan Sya'ban ini karena pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, juga zaman Nabi SAW, penduduk di Jazirah Arab di bulan Sya'ban itu berpencar mencari air. Berpencar mencari air ke sungai-sungai yang ada airnya, ke oase-oase yang tersedia. Untuk apa berpencar di bulan Sya'ban untuk mencari air? Kenapa tidak di bulan yang lainnya? Karena mereka mengetahui bahwa nanti setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Dan ini juga kenapa disebut dengan bulan Ramadan. Ada kaitannya. Kenapa penduduk zaman dahulu mencari air untuk menyimpan air di bulan Sya'ban? Karena mereka tahu akan ada bulan Ramadan. Lalu apakah arti Ramadan? Arti Ramadan secara bahasa terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, mim, dan dod. Romado, yang artinya syiddatul hararah, kuatnya terik matahari, panas. Jadi ketika itu dan sekarang juga, bulan Ramadan itu selalu berada di musim yang panas. Ketika musim Ramadan atau datang Ramadan, maka air-air yang di sungai itu kering karena cuacanya panas. Sehingga mereka mengetahui, mempersiapkan diri di bulan Sya'ban untuk menyimpan air untuk cadangan sehingga bisa nanti digunakan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang mana cuacanya panas dan menginginkan fokus dalam ibadah supaya tidak mencari air di bulan Ramadan tersebut. Itu sekilas tentang penamaan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
Selanjutnya, para jamaah sekalian, ada beberapa keistimewaan di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala saum illa fi Ramadan, wastakmala saumahu min Sya'ban, wa aksar ma yakunu sauman minhu min Sya'ban." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sepanjang bulan, sebulan penuh di bulan Ramadan, dan beliau juga sering atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban juga. Maka berpuasa di bulan Sya'ban ini bukan sesuatu yang tanpa dalil, tetapi ada dalilnya. Meskipun ada juga dalil-dalil hadis-hadis yang mengingatkan atau menerangkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, namun hadis-hadisnya itu kebanyakan hadis yang maudhu', hadis yang dhaif. Tetapi hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Selanjutnya, di bulan Sya'ban juga ada suatu amalan yang mana amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban, khususnya di bulan nisfu Sya'ban. Maka kita mungkin sering mendengar banyak ya tentang bulan nisfu Sya'ban. Itu emang ada hadisnya, tetapi kebanyakan hadisnya yaitu hadis yang dhaif. Lalu bagaimana kita, apakah boleh mengamalkan hadis dhaif atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh mengamalkan hadis dhaif atau tidak? Maka jumhur ulama, termasuk Al-Hafidh Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib kitab Fathul Bari wa sahib kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan boleh mengamalkan hadis yang dhaif dengan 3 syarat. Salah satu syaratnya, alla yakuna dhaif syadidan. Jadi kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif asalkan hadis yang dhaif itu bukan dhaif yang syadid, bukan dhaif banget gitu. Bukan dhaif terlalu dhaif. Lalu bagaimana dhaif yang syadid dengan dhaif yang khafi? Ini sedikit ya tentang mustalah hadis. Jadi hadis yang dhaif itu ada tingkatannya. Ada yang dhaif syadid, ada yang dhaif khafi. Ada yang dhaif banget, ada yang dhaif biasa aja gitu. Dhaif yang banget itu di dalamnya ada perawi yang berbohong atau muttaham bil kadhib atau tertuduh berbohong. Maka itu hadis dhaif syadid. Dan itu juga bisa dikatakan dengan hadis maudhu'. Adapun hadis yang tidak syadid, hadisnya tidak parah, maka di dalam perawinya hanya terkadang lupa, tidak terlalu kuat hafalannya. Maka itu disebut dengan hadis khafi. Nah, hadis dhaif yang khafif, yang tidak syadid, tidak parah, maka itu kita boleh mengamalkannya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan jumhur ulama para muhaddisin. Yang kedua, salah satu syarat untuk mengamalkan hadis yang dhaif adalah ayan darija tahta aslilin ma'murin bihi. Salah satu syarat yang kedua untuk bisa mengamalkan hadis yang dhaif, asalkan hadis yang dhaif itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mendatangkan hukum baru, maka kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif.
Nah, hadis yang ini yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ya, yang mana amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, itu termasuk hadis yang khafif, hadis yang bisa ditoleransi. Bahkan Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Apa itu hadis hasan? Jamaah semua, hadis hasan itu termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima, hadis yang bisa dijadikan hujjah. Dan hadis hasan itu juga sama dengan hadis yang sahih syaratnya ya. Kalau hadis sahih syaratnya 5 ya. Yang pertama ittisal sanad, sambungnya, sanadnya menyambung. Kemudian rawinya adli, rawinya siqah, adl. Kemudian juga bighairi syudud wala illah, dan tidak ada cacatnya dalam hadis tersebut. Maka hadis hasan juga demikian. Tetapi yang membedakan hadis hasan itu perawinya kadang juga tidak terlalu siqah. Misalnya kalau hadis yang sahih perawinya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ini hadis hasannya perawinya yang ranking 10, perawinya ranking 8. Maka itu juga termasuk hadis yang makbul, yang bisa dijadikan hujjah. Itu perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Lalu juga bagaimana ketika kita ada suatu hadis yang mana hadis itu dhaif, apakah kita bisa meriwayatkan hadis tersebut atau tidak? Jawabannya ikhtilafal ulama juga. Berbeda pendapat ulama, namun jumhur ulama dan termasuk lagi-lagi Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa boleh meriwayatkan hadis dhaif asalkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna tata'allaq bil aqaid. Syarat yang pertama, kita bisa meriwayatkan hadis dhaif asalkan hadis dhaifnya itu tidak berkaitan dengan akidah. Dan syarat yang kedua, alla yakuna bi ahkamis syariah kal halal wal haram. Asalkan hadis dhaifnya itu juga tidak berkaitan dengan hukum-hukum Islam seperti halal dan haram, maka itu tidak boleh diriwayatkan hadis dhaif. Adapun selain dari itu, maka kita boleh meriwayatkan hadis yang dhaif. Jadi yang menyatakan dengan demikian yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, dan ini salah satu keutamaan nisfu Sya'ban, maka hadisnya yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangi atau memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka amalan-amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengampuni amalan hamba-hambanya di malam tersebut illa li musyrikin aw musahin, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah, alangkah baiknya di bulan Sya'ban yang mulia ini, maka jika kita di antara kita semuanya, khususnya mungkin dengan keluarga kita, dengan kerabat kita yang ada permusuhan, yang ada perselisihan, alangkah baiknya kita berdamai. Alangkah baiknya kita meminta maaf, saling merelakan di antara yang lainnya. Karena kita jika masih ada perselisihan, ada permusuhan di antara saudara-saudara kita atau dengan yang lainnya, dikhawatirkan dosa kita atau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita tidak hanya di bulan nisfu Sya'ban saja. Ada hadis sahih ya, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu a'malun nas fi kulli jumu'atin marratain, yaumal khamis wa yaumal isnin."
Maka setiap amalan manusia, setiap amalan makhluk itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pekannya. Fi kulli jumu'atin. Jumu'atin di sini bukan hari Jumat, tetapi pekan, di setiap pekannya, yaumul khamis wa yaumul isnin, yaitu pada hari Kamis dan pada hari Senin. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di Senin dan Kamis, selain meneladani Nabi SAW juga sehingga kita nanti jika amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan berpuasa. Dan ini juga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ketika dahulu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Maka bulan Sya'ban ini seringkali dilupakan oleh kita semuanya. Seringkali dianggap tidak ada keistimewaannya, padahal di sana banyak keistimewaannya, yaitu baina Rajabin wa Ramadan, itu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan bulan Sya'ban ini maka amalan-amalan kita akan dinaikkan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku lebih mencintai berpuasa ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya hadis yang sahih. Maka alangkah baiknya sebelum kita mendatangi atau kita didatangi oleh bulan Ramadan, alangkah baiknya di bulan Sya'ban yang penuh keistimewaan ini kita juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Minimal yang belum sama sekali berpuasa kecuali di bulan Ramadan, Senin dan Kamis. Meskipun sekarang anak pribadi belum puasa nih, mohon maaf. Ataupun yang sudah berpuasa Senin Kamis, mungkin bisa ditingkatkan kembali, yaitu puasa Daud ya. Seninnya puasa, Selasanya tidak, Rabunya puasa, Kamisnya tidak, Jumatnya juga puasa. Tidak mengapa kalau puasa Daud. Itu sebagai bentuk peneladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik jamaah rahimakumullah. Lalu apa saja ketika kita menyambut Ramadan di bulan yang akan datang? Kalau bisa ya, dan ini bukan tuntunan syar'i ya, kita mempersiapkan belanja di bulan ini. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan orang banyak berbelanja di bulan Ramadan. Kalau kita berbelanja di bulan Ramadan, maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Maka hendaknya kita berbelanja di bulan Sya'ban untuk nanti jika kita misalnya membagi ke orang-orang yang fakir miskin, itu sudah ada stoknya. Dan juga ini secara data 2024, orang yang mengunjungi marketplace online seperti Shopee di bulan Ramadan itu sekitar 58%, atau 100 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu biasanya orang-orang disibukkan dengan berbelanja. Dan ini biasanya, bukan biasanya, dan ini kalau di bulan Ramadan tentunya ini kaum muslimin. Kaum yang bukan selain muslimin tidak begitu antusias berbelanja di bulan Ramadan. Yang begitu antusias yaitu kebanyakannya kaum muslimin ya. Maka kita anjurkan jika ada uangnya, lebih baik kita berbelanja di bulan sekarang supaya nanti
bulan Ramadan itu kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus murajaah, fokus tadarus dan lain sebagainya. Sehingga kita maksimal di bulan Ramadan yang akan datang, tidak terhalangi oleh hal-hal yang sia-sia. Boleh kita belanja di bulan Ramadan juga, asalkan jangan setiap hari belanja, misal ke mall, ke pasar dan lain sebagainya. Kemudian juga selanjutnya, hal apa yang kita perlu lakukan di bulan ini, dan ini mungkin kebanyakan untuk perempuan, untuk ibu-ibu ya, yaitu melunasi hutang. Hutang apa Bapak-Bapak? Hutang puasa. Tidak hanya hutang puasa saja, tapi hutang juga dari hutang materi saja. Tapi lebih ditekankan hutang puasa. Karena yang biasanya ibu-ibu, karena kan ada hamil, ada haid, ada nifas, dan lain sebagainya. Biasanya banyak hutang puasanya. Maka alangkah baiknya sekarang mulai dilunasi hutang puasanya. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan, kita masih mempunyai hutang puasa. Apalagi kita sengaja menunda-nunda. Dan ini berdosa. Ya. Ketika kita mempunyai hutang puasa, lalu kita tahu bulan depan akan datang Ramadan, namun kita menunda-nunda hutang puasanya ini, sampai datang Ramadan tidak terbayarkan, maka ini berdosa kepada kita. Bahkan para ulama yang lain menganjurkan atau mengharuskan ketika membayar hutangnya harus dibayar dengan fidyah juga. Karena sebagai dosanya itu. Oleh sebab itu maka kami peringatkan khususnya untuk diri anak sendiri dan yang lainnya, jika ada yang mempunyai hutang puasa, maka alangkah baiknya dilunasi dari sekarang. Dan ini pernah terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdi illa Sya'ban. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dulu beliau punya hutang puasa bulan Ramadan, dan beliau tidak mampu membayar di bulan-bulan yang lain kecuali mampunya di bulan Sya'ban. Kadang banyak ya di antara kita atau ibu-ibu yang paling banyak biasanya, mohon maaf biasanya. Tapi insya Allah di sini insya Allah gak ada yang mempunyai hutang puasa dan juga gak ada yang mempunyai hutang yang lainnya insya Allah. Baik jamaah rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini tentunya kita perlu persiapkan dengan matang, dengan ilmu dan amalan-amalan tertentu di bulan Ramadan itu. Minimal kita ada 3 pertanyaan untuk melakukan ibadah. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan untuk ibadah itu? Yang kedua, apa yang akan kita kerjakan dalam ibadah tersebut? Dan yang ketiga, apa yang kita akan lestarikan sesudah ibadah tersebut? Namun alhamdulillah, keutamaan atau keistimewaan kita sebagai muslim memiliki keistimewaan yang mana umat Islam atau umat mukmin mereka biasanya sadar akan aturan itu, sadar akan ilmu tersebut, dan ini menjadi pembeda antara kita kaum muslimin dengan kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat atau dalam yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim, yaitu kepada Islam, kepada syariat Islam, kepada ilmu-ilmu yang telah Allah dan Rasulnya wariskan, yang tentunya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang mana Yahudi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan kepada orang al-maghdub,
orang yang Allah durhakai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, beliau menyatakan bahwa al-maghdub adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang Allah durhakai. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka mempunyai ilmu, mereka orang-orang pintar, tetapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmu, tidak mengamalkan dengan apa yang mereka ketahui. Mereka sudah punya ilmunya tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dan juga waladdallin. Waladdallin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dalam kitabnya, yaitu ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dan Syekhul Islam menyatakan ad-dallin itu adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka asal-asal beramal, banyak beramal tetapi tidak dengan ilmunya. Nah, alhamdulillah kita seorang muslim yang mutawasid, yang pertengahan. Kita mempunyai ilmunya dan kita mengamalkan sesuai dengan ilmunya, insyaallah ta'ala. Sebelum Ramadan, dengan segala keutamaan dan keistimewaannya, minimal ada 8 poin yang kita perlu lakukan. Poin yang pertama yaitu taubat. Taubat nasuha. Tentunya diri kita semuanya ini memiliki dosa. Dan dosa adalah menjadi penghalang terbesar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu juga menjadi penghalang untuk kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebab itu, sebelum datangnya Ramadan yang suci, maka alangkah baiknya kita mulai dari sekarang perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih-bersih diri kita, baik lahir ataupun batin kita. Dan kita diharapkan juga memperbaiki hubungan yang baik. Hablum minallah wa hablun minan nas. Tidak hanya baik, tidak hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbuat baik dengan sesama manusia, ya. Karena ini sangat pengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullah sarfan wala adlan, akun wa mannan wa mukadzib bil qadar." Ada 3 perkara yang mana jika kita melakukan ibadah sarfan wala adlan, ibadah wajib dan sunnah, maka akan tertolak amalan kita. 3 perkara ini yaitu salah satunya akun, itu berbuat dosa atau durhaka terhadap orang tua kita. Maka hendaknya sekarang di bulan Sya'ban yang istimewa ini kita memperbaiki hubungan dengan keluarga terdekat kita. Salah satunya dengan orang tua kita. Mungkin yang tadinya kurang baik hubungannya, maka kita coba meminta maaf, coba memperbaiki sendiri. Dan salah satu yang termasuk durhaka kepada orang tua kita yaitu enggannya silaturahmi. Maka di bulan sekarang coba kita usahakan silaturahmi kepada orang tua kita, kepada kerabat kita. Dan silaturahmi itu tidak perlu datang langsung. Sekarang sudah canggih. Bisa silaturahmi pakai telepon, pakai video call, pakai SMS, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dengan silaturahmi. Dan ini bukan dikhususkan untuk bulan ini saja. Biasanya di Indonesia ada minta maaf-maafan sebelum Ramadan. Itu kalau dikhususkan kurang tepat. Tetapi minta maaf-maafan itu setiap bulan harusnya kita meminta maaf kepada seorang. Karena kadangkala atau seringkali kita tidak tahu apakah kita berbuat zalim kepada seorang yang lainnya atau tidak. Maka alangkah baiknya kita setiap bulan atau setiap hari kita bisa meminta maaf kepada orang-orang
tersebut atau yang bermuamalah dengan kita. Ada beberapa perilaku ya, yang mana ini juga bisa sangat berbahaya di muamalah kita, yaitu kezaliman. Karena kezaliman tidak hanya berdampak di dunia saja, tetapi di akhirat juga berdampak. Dan kezaliman ya, itu bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal status. Misalnya, ketika kita berbuat zalim, namun ketika itu kita misalnya belum mengaji atau belum mengenal salaf, lantas apakah kita terbebas dari itu? Tentu tidak. Meskipun kita dulu belum mengenal kajian, belum mengenal salaf, tetapi ketika dulu kita berbuat zalim, maka itu ada hitungannya di akhirat kelak. Akan dipertimbangkan di akhirat kelak. Az-zulmu zulmatu yaumal qiyamah. Kezaliman ada kegelapan di hari kiamat. Dan itu berbahaya. Lantas bagaimana ketika kita berbuat zalim zaman dahulu, misalnya sekarang tidak diketahui orangnya, atau orangnya sudah meninggal. Maka Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya memberikan solusi dari itu. Solusinya yang pertama, kita mencari ahli warisnya. Misalnya ketika dulu kita mengambil sesuatu di tetangga atau yang lainnya, dan sekarang tetangganya sudah gak ada, maka kita bisa mencari ahli warisnya untuk membayar kezaliman itu. Jika ahli warisnya juga tidak kita temukan, maka bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika fakir miskin juga tidak ada, maka kita bisa diinfakkan kepada dana-dana sosial atau ke masjid. Maka itu solusi dari ulama ketika kita berbuat zalim, namun yang kita zalimi itu sudah tidak kita temukan atau sudah tidak ada. Solusinya tersebut ada 3 itu. Poin yang kedua, untuk menyambut Ramadan di bulan depan ini, yaitu kita senang, bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah kita bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini termasuk juga syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu datangnya dari hati yang bertakwa. Maka kita sebagai muslim, sebagai mukmin hendaknya bergembira dengan adanya bulan Ramadan yang penuh berkah tersebut. Selanjutnya poin yang ketiga, untuk menyambut bulan Ramadan yang maksimal, maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada Allah, tanpa ada doa, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Datangnya kita ke sini bermajlis ilmu itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ramadan nanti. Apalagi Ramadan nanti belum kita tahu apakah kita masih bisa menyambut Ramadan, menemui Ramadan atau tidak. Mungkin setelah ini kita tidak tahu umur kita di mana, umur kita kapan. Maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
bisa sampai ke Ramadan. Dan ini juga sebagaimana para salafus soleh, mereka berdoa untuk sampai ke Ramadan. Bahkan mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Nah, kita sekarang sebenarnya telat atau tidak? Sebulan sebelum Ramadan telat ya kalau dibandingkan dengan para ulama salafus soleh. Karena para ulama salafus soleh sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kita sudah kalah banyak untuk mempersiapkan Ramadan. Meskipun mungkin di sini ini kan Ramadan sebulan lagi, masih lama gitu. Padahal para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ingin disampaikan ke bulan Ramadan karena rasa kangennya di bulan Ramadan, karena rasa penuh berkah itu di bulan Ramadan ya. Sebagaimana Mu'alla bin Fadl ya, pernah meriwayatkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighuhum Ramadan. Para salafus soleh, para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan. Salah satu doa yang bisa kita tiru juga, yang ini diriwayatkan oleh ulama tabi'in, Yahya bin Abi Katsir. Doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan semoga nanti di bulan Ramadan ini amalan-amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya tidak mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke bulan Ramadan sebagaimana para salafus salih yang mana mereka telah berdoa sebelum jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Poin selanjutnya untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu hindari perdebatan, terutama perdebatan penetapan bulan Ramadan. Biasanya di Indonesia, karena mungkin mazhabnya ada banyak di Indonesia ini, tidak 4 mazhab saja. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, ada juga mazhab Muhammadiyah, mazhab NU. Tapi yang biasa ada perbedaan yaitu pemerintah sama Muhammadiyah. Maka jika ada perbedaan, alangkah baiknya kita mengambil pendapat pemerintah. Ini mohon maaf jika di sini ada yang Muhammadiyah ya. Mohon maaf ya. Karena kenapa? Karena di pemerintah itu lebih kuat legalitasnya. Legalitas dari dalil Al-Quran juga lebih kuat, dan legalitas dari semua ormas-ormas ada di pemerintah. Di pemerintah ada MUI. Di pemerintah ada 8 istilahnya. Kan ini biasanya yang terjadi perbedaan ini penetapan tanggal bulan Ramadan. Biasanya penetapannya itu bukan di metode, tetapi di karakteristik untuk menetapkan bulan Ramadannya itu. Sebenarnya di pemerintah juga itu menetapkan bulan Ramadan, mereka menggunakan hisab, sebagaimana Muhammadiyah menggunakan hisab. Jadi di pemerintah itu ada menggunakan hisab, menggunakan imkanur ru'yah, dan menggunakan ru'yah. Hisab itu sebagai muqaddimahnya, imkanur ru'yah adalah sebagai metode untuk mengukur seberapa besar peluang munculnya hilal, dan ru'yatul hilal adalah untuk penetapan hilalnya tersebut. Jadi perbedaannya, jika pemerintah, imkanur ru'yah ya, imkanur ru'yah itu ketika batas istiwa hilal itu di atas 2 derajat, maka pemerintah dan Muhammadiyah itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Jika hilal di atas garis conjunction, garis istiwa, dan di atas 2 derajat,
maka antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak ada perbedaan. Dan jika hilal di bawah 0 derajat, maka antara pemerintah dan Muhammadiyah juga tidak ada perbedaan. Jika hilal di bawah 0 derajat, maka kemungkinan tidak terlihat hilalnya. Jika hilal di atas 2 derajat, kemungkinan besar maka terlihat hilalnya itu. Tetapi yang menjadi perbedaan antara 0 sampai 2 derajat. Muhammadiyah berprinsip jika hilal telah terbit meskipun 0,1, 0,2, 0,3, maka harus masuk tanggal. Sedangkan pemerintah tidak mau. Pemerintah maunya jika hilal telah melebihi 2 derajat, maka tanggal masuk. Jadi penetapan tanggal hilal itu sebenarnya hanya di karakteristik saja, bukan di metodenya, karena metodenya pemerintah juga memakai hisab. Dan sebenarnya hisab juga ini adalah ilmu sains teknologi, dan pemerintah lebih canggih. Ada dulu istilahnya LAPAN ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional gitu ya. Mungkin sekarang jadi BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi. Dan itu sebenarnya lebih memadai karena metode hisab itu ke sains, ke teknologi dibandingkan dengan yang lainnya, maka lebih kredibel sebenarnya dibandingkan dengan ormas yang lainnya. Maka kita jika berlalu terus perbedaan, alangkah baiknya dihimbau mengikuti pemerintah supaya tidak berbeda dengan yang lainnya. Karena sulit kalau berbeda nanti, apalagi di satu keluarga. Di satu keluarga orang tuanya Muhammadiyah dan anaknya bukan Muhammadiyah, maka antara sahur dan bukanya, antara Idul Fitri dan tidaknya itu akan terjadi pergesekan sosial, nanti sulit. Alangkah baiknya maka hindari perbedaan itu dan kita mengikuti pemerintah. Selanjutnya, untuk menyambut bulan Ramadan yang suci ini, maka biasakan diri kita dengan kebaikan. Jika kita membahas biasa, berarti ini biasanya butuh proses yang lama. Kebaikan itu, kebiasaan itu karena proses, tidak dadakan. Tidak dadakan sama dengan tahu bulat yang dadakan enak ya. Kalau ini bukan dadakan, perlu proses yang panjang. Makanya kita di sini sebulan lagi sebelum Ramadan harus biasakan kegiatan yang positif. Salah satunya kegiatan yang positif itu tadarus Al-Quran. Karena di bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Mungkin di sini bisa sekarang membuat kesepakatan para Bapak Ibu semuanya. Mulai hari ini kita membuat sepakatan 1 hari 1 juz. Gimana Bapak Ibu semuanya? Jadi supaya 1 bulan itu 30 juz. Sepakat semuanya? Dan itu gampang insya Allah ya. 1 hari 1 juz membaca Al-Quran. Bisa 5 kali. Bisa 5 kali. Salat subuh 2 lembar. Salat subuh, qobla subuh 2 lembar, ba'da subuh 2 lembar. Karena 1 juz itu ada 10 lembar. Jadi kalau 10 lembar dipakai untuk 5 kali sholat, maka kita sudah bisa membaca Quran 1 juz. Sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Mungkin kita setelah ini, mulai besok, kita harus membiasakan diri membaca Quran minimal 1 juz. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap insya Allah ya. Kalau tidak dibiasakan ini akan sulit nanti Ramadannya. Apalagi kalau yang belum baca Quran sama sekali tiap harinya, maka akan sulit sekali di bulan Ramadan nanti. Ya. Tiba-tiba bulan Ramadan membaca Quran nanti 1 menit akan ngantuk, 1 menit akan bosan. Kalau tidak pembiasaan dari sekarang. Karena pembiasaan ini butuh proses.
tidak jadi dadakan, ya. Maka harus pembiasaan dari sekarang. Bagusnya 6 bulan sebelum ini. Kayak sahabat yang tadi berdoa 6 bulan sebelum ini sudah ada persiapan. Tetapi kita semuanya insya Allah tidak terlambat, ya. Mulai besok insya Allah semuanya sepakat, ya. Dan ini sudah sepakat nih, jadi harus dilaksanakan. Baik, insya Allah 1 juz 1 hari, ya. Sehingga nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa 1 hari satu juz, ya. Di sini ada Bapak targetnya bulan Ramadan berapa juz? Iya, bulan Ramadan target 6 juz, Masya Allah, alhamdulillah. Targetnya 6 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Chandra targetnya berapa juz? Bulan Ramadan? Sebulan Ramadan. Hatam 1 kali aja. Satu Ramadan berapa hatamnya, berapa kali targetnya? Sekali. Kalau Bapak tadi 6 kali ya? 6 kali, Masya Allah Pak Chandra 1 kali. Insya Allah, ya. Yang penting mempunyai target, ya. Kalau tidak ada target sama sekali maka akan buyar, akan tidak teratur nantinya, ya. Segala sesuatu harus ada target, termasuk bulan Ramadan. Apalagi ini targetnya Al-Quran. Khatam Al-Quran yang mulia, yang Allah akan muliakan orang-orang yang dengan Al-Quran. Kalau Bapak 6 juz, kalau Pak Chandra 1 juz, ya. Kalau Imam Syafi'i 2 juz. Tapi 2 juz per hari, ya, Masya Allah. Imam Syafi'i 2 juz per hari. 1 bulan berarti 60 kali khatam, ya, para ulama terdahulu, Masya Allah, tabarakallah, ya. Ya, kita minimal dari sekarang ada target supaya kita terarah, ya. Kalau ada target insya Allah nggak terlalu lepas nanti di Ramadan ini. Ada target, terarah, ya. Jadikan di Ramadan bulan ini Ramadan terbaik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang telah kita lalui. Jadikan di bulan Ramadan ini kita berubah yang lebih baik. Kalau kita tidak berubah di bulan Ramadan, maka kita mau berubah di bulan yang mana lagi? Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan. Maka kita keterlaluan kalau kita tidak bisa berubah di bulan Ramadan. Maka jangan jadikan bulan Ramadan ini sebuah tradisi yang kita jalani saja, sebuah adat istiadat yang telah lalui saja. Tetapi jadikan bulan yang sangat bernilai di kehidupan kita sehari-hari nanti di bulan Ramadan. Tapi poin selanjutnya, untuk menyambut bulan Ramadan juga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan atau beliau sendiri lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Dan hendaknya juga kita menjadi hamba-hamba yang lebih dermawan. Jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai dikatakan dermawannya beliau di bulan Ramadan seperti kamisli rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maksudnya angin yang berhembus ini, itu ketika angin berhembus maka dia tidak mengenal lain, ya, bisa berhembus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan. Maka Rasulullah ketika Ramadan tidak mengenal status orang. Beliau sangat dermawan. Apapun yang mereka minta kepada Nabi, maka Nabi akan mengasihinya. Innahu la yaruddus sa'il. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepada beliau. Jadi sulit, ya. Ini sulit yang kita lakukan. Bahkan kita tidak akan mencapai kedermawanan dengan sebanding dengan Rasulullah. Sulit, ya, kita, ya. Misalnya kita punya HP, setelah kajian ini ada orang mau minta HP-nya, apakah kita kasih atau enggak?
mungkin dia tidak kasih ya. Tapi kalau Nabi ada yang minta langsung dikasih. Ini sulit sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kita untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khususnya nanti di bulan Ramadan, kita persiapkan dari sekarang. Jika yang ada banyak harta, banyak materi, maka alangkah baiknya nanti di bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Terakhir ya, poin terakhir di sebelum kita menyambut Ramadan, yaitu kita mempelajari, memahami fikih-fikih Ramadan beserta adab-adabnya. Baik itu fikih saum, fikih sahur, fikih tarawih, adab-adab baca Quran dan lain sebagainya ya. Karena itu suatu pondasi, karena itu ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Maka harus ada ilmu. Ketika kita beramal, ketika kita berpuasa tanpa ada ilmunya, maka bisa jadi itu tertolak puasanya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rubba shaim hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Karena orang kebanyakan berpuasa tidak memakai ilmu, tidak memahami fikih-fikih puasanya itu. Orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak hanya itu, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan menahan haus saja, tetapi jiwa raga kita menahan, berpuas. Lisan kita berpuasa, mata kita berpuasa, pikiran kita berpuasa, hati kita berpuasa, dan lain sebagainya berpuasa. Jadi berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya. Dan ini juga sesuai dengan ujangan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ya. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal maharim wada' adzal jar wal yakun 'alaika waqar wa sakinah wa la taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'un. Ini wasiat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mewasiatkan kepada kita semuanya, jika kita berpuasa, hendaklah pendengaran kita berpuasa dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang bermaksiat. Wa basaruka, dan mata kita hendaklah juga berpuasa, menahan dari pandangan-pandangan yang Allah haramkan, yang tidak baik, yang menimbulkan dosa. Wa lisanuka 'anil kadhib wal muharam, dan juga tahanlah lisan kita, berpuasalah lisan kita supaya kita tidak menimbulkan dari lisan kita itu ada dosa yang lainnya. Wada' adzal jar, dan hendaklah kita jangan mengganggu atau jangan berbuat keributan dengan tetangga-tetangga kita. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah, dan jadikanlah engkau atau bersikaplah tenang dan berwibawalah ketika berpuasa. Wala taj'al yauma saumika wa saumi fitrqa sawa, dan janganlah jadikan kamu hari puasamu itu dan hari yang tidak berpuasamu sama saja. Maka ketika kita berpuasa, jangan jadikan hari-hari puasa kita dengan hari-hari yang lainnya itu sama nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita, memberikan hidayah dan taufik kita untuk kita semuanya untuk selalu berbuat kebaikan, selalu meningkatkan ketakwaan kita, khususnya nanti di bulan Ramadan. Allahumma salimna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke Ramadan. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya dari yang sedikit ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Wa naktafi bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.